Anggotanya ada Ajaria, ada Dede, ada Desinta, ada Farhan, dan yang terakhir ada judul makalah kami yaitu optimalisasi penggunaan smartphone siswa-siswi kelas 12C di SMA Bidang Muda Cisarua. Nah, akan membahas apa aja sih di sini? Jadi yang pertama akan ada pembahasan tentang latar belakang, terus lanjut ke tinjauan pustaka, lanjut ke isi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Benar duluan, bab pertama. Pertama akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita ketahui ya, tugas seorang siswa itu kan belajar. Semua siswa wajib belajar. Belajar di sini bukan hanya untuk tuntutan akademik saja, tapi juga untuk belajar menghadapi kehidupan yang sebenarnya di masa dewasa nanti. Nah, di zaman sekarang ini teknologi sudah berkembang, informasi pun semakin cepat. Dari mulai misalkan dari luar negeri bisa datang ke Indonesia dari Australia, misalkan ada berita tentang COVID, pasti akan sampai ke Indonesia dalam waktu 1 jam mungkin, atau mungkin 2 jam atau lebih kurang. Jadi informasi sangat cepat di zaman sekarang. Salah satunya teknologi itu adalah smartphone. Smartphone ini salah satu benda yang pasti dimiliki oleh setiap orang di zaman sekarang. Saya yakin semua siswa kelas 12C mempunyai smartphone minimal 1 saja. Smartphone ini bisa menjadi fasilitas bagi semua siswa-siswi dalam rangka belajar untuk memenuhi tugas utama dari seorang siswa. Nah, namun setelah survei dilaksanakan ketika waktu itu, ternyata penggunaan smartphone di siswa-siswi kelas 12C belum optimal. Dilihat dari durasi dan juga pemanfaatannya, kedua hal tersebut belum optimal. Ada yang durasinya sampai melonjak tinggi sampai 12 jam bahkan. Ada yang rendah juga, tapi kebanyakan masih di angka yang besar. Pemanfaatannya pun belum optimal, hanya sekedar di hiburan dan juga komunikasi. Oleh karena itu, kami mengambil judul tentang optimalisasi smartphone di kelas 12C dengan harapan kalian dapat belajar lah, terus dapat memaksimalkan smartphone secara optimal ke depannya. Rumusan masalah yang terbentuk dari latar belakang yang tadi, yang pertama yaitu durasi penggunaan smartphone siswa-siswi kelas 12C di SMA Bidang Muda Cisarua yang belum optimal. Yang kedua, rata-rata pemanfaatan smartphone siswa-siswi kelas 12C di SMA Bidang Muda Cisarua hanya untuk lingkup hiburan dan komunikasi saja. Lanjut dari rumusan masalah ke identifikasi masalah. Yang pertama, belum optimalnya durasi penggunaan smartphone di siswa-siswi kelas 12C SMA Bidang Muda Cisarua. Dan yang kedua, pemanfaatan smartphone siswa-siswi kelas 12C SMA Bidang Muda Cisarua yang rata-rata hanya untuk hiburan dan komunikasi. Tinjauan pustaka, kita masuk ke bab yang kedua, tinjauan pustaka. Nah, diawali dengan pengertian optimalisasi, lalu lanjut ke pengertian dari smartphone itu sendiri, dan juga penjelasan lebih detail tentang penggunaan smartphone. Optimalisasi menurut KBBI berasal dari kata optimal, yang artinya terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Nah, dari kata optimal tersebut dapat disimpulkan, jadi optimalisasi itu menurut KBBI berarti proses, cara, perbuatan untuk mengoptimalkan atau menjadikan paling baik, paling tinggi suatu hal. Ada pendapat kedua tentang pengertian optimalisasi menurut S. Rao, John Wiley, dan Sons pada tahun 2009 mengatakan optimalisasi adalah proses untuk mencapai keadaan yang memberikan nilai maksimal atau minimal dari suatu fungsi. Lanjut yang kedua, pengertian dari smartphone itu sendiri. Smartphone atau telepon cerdas menurut Barry Duan tahun 2010 dalam Purwati tahun 2017 adalah telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat yang luas. Fungsinya tidak hanya untuk SMS dan juga teleponan saja, tetapi pengguna dapat bebas menambahkan aplikasi, menambahkan juga fungsi-fungsi atau mengubah sesuai keinginan pengguna. Definisi yang lain dipaparkan oleh Anjarbati tahun
smartphone adalah telepon genggam pintar yang disertai dengan berbagai fitur mutakhir seperti internet, email, dan lain sebagainya, serta memiliki kemampuan seperti sebuah komputer mini atau komputer kecil. Nah, penggunaan smartphone. Untuk tidak pustaka, poin yang ketiga itu penggunaan smartphone. Penggunaan smartphone di sini fokus ke durasi dan juga pemanfaatannya. Yang pertama dari durasi sendiri, mengutip dari website verywellfamily.com mengatakan bahwa The American Academy of Pediatrics menganjurkan remaja dan anak-anak untuk menggunakan smartphone tidak lebih dari 2 jam perharinya. Ada pendapat yang lain yang dipaparkan oleh Prasetyo pada tahun 2021. Ia mengatakan bahwa pada remaja waktu ideal untuk melakukan aktivitas online atau bermain gadget dalam sehari adalah 257 menit atau sekitar 4 jam 17 menit. Penggunaan smartphone ini tentunya harus dibatasi untuk mencegah kecanduan secara terus-menerus dan dampak buruk yang lain seperti kurang tidur, gangguan mata, obesitas, dan masalah mental. Nah, untuk pemanfaatan smartphone-nya sendiri, jika kalian melihat aplikasi Google Play Store, di sana ada 36 kategori aplikasi. Hal itu berarti ada 36 aktivitas yang dapat dilakukan di smartphone kalian. Jadi di Google Play Store nanti coba kalian cek, ada 36 kategori aplikasi. Nah, kita lanjut ke isi materi. Nah, jadi langkah pertama waktu itu kita melakukan wawancara melalui WhatsApp secara personal, dan inilah hasil dari durasi penggunaan smartphone siswi kelas 12C di SMA Bina Serikat. Kami mengambil sampel 12 sampel siswa atau 33,3% dari seluruh siswa di kelas 12C. Hasilnya, jika kalian melihat di grafik, angka tertinggi terletak di 12,5 jam. 12,5 jam. Dapat terlihat di sini. Jadi ada siswa yang menggunakan HP satu harinya sampai 12,5 jam. Dan yang terendah ada di angka 2 jam. 2 jam ini. Ini yang terendah dan itu yang tertinggi. Dengan rata 6 jam 6,45 jam atau 6 jam 6,75 jam ya, atau 6 jam 45 menit dengan rata-rata dari semua ini 6 jam 45 menit. Nah, bisa dilihat dari sampel ini para sampel dikelompokkan menjadi 3. Ada dari 2 sampai 5 jam. 2 sampai 5 jam terdiri atas 1, 2, 3, 4 anggota. Ada 4 anggota yang menggunakan smartphone-nya dalam durasi 2 sampai 5 jam. Lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kisaran 6 sampai 9 jam. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kelompok ini paling banyak anggotanya dengan total anggota 7 anggota. Itu di kisaran 6 sampai 9 jam. Nah, ini ya satu yang sangat menghebohkan, ini dari kisaran 10 sampai 13 jam hanya ada 10 anggota, yaitu sampel kedua sampai 12,5 jam. Nah, bisa kalian lihat di sini ada garis biru. Itu adalah waktu ideal yang disarankan oleh seorang peneliti tadi yang saya sebutkan di jurnal pustaka. Bisa kalian lihat di sini garis ideal di sini. Nah, bisa kalian lihat kan? Jadi umumnya siswa-siswi kelas 12C malah agak ekstrim, jadi melewati batas ideal dari penggunaan 1 hari smartphone. Next. 83% dari 100% melebihi batas ideal, dan hanya 17% saja, hanya 2 sampel yang kurang dari batas ideal, yaitu yang tadi yang 2 jam dan ada satu lagi 4 jam kurang. Next. Lanjut ke pemanfaatan smartphone siswa-siswi kelas 12C di SMA Bina Serikat. Kalau tadi kita membahas durasinya, sekarang ke pemanfaatan. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang siswa-siswi kelas 12C di HP-nya itu? Nah, angka tertinggi berada di bermain sosial media dan juga menonton hiburan. Setelah kita lihat
hasilnya. Jadi bermain sosial media ini jadi kelas 12 ini bermain sosial media seperti WhatsApp, terus Instagram, dengan berbagai motif. Ada yang mencari info tentang PTN, ada yang untuk membangun relasi, ada yang mencari pasar idaman. Soalnya kan waktu itu si Google Forms-nya secara anonim, jadi mereka menjawab secara jujur. Bisa dilihat angka tertinggi di bermain sosial media dan menonton hiburan. Lanjut ke bermain game, membaca buku, mendengarkan musik, dan belajar. Nah, ini poin yang penting di sini. Bisa kalian lanjutkan. Belajar dan juga bermain sosial media sangat signifikan bermain. Belajar di sini mempunyai nilai paling kecil dengan satu sampel saja yang mengatakan bahwa dia belajar menggunakan smartphone. Sedangkan yang menonton hiburan dan juga bermain sosial media ada sampai 7 orang atau 7 sampel yang mengatakan bahwa mereka bermain sosial media di smartphone. Nah, jika kalian bandingkan dengan kategori yang ada tadi di Play Store, total dari kegiatan dari siswa kelas 12C yang dilakukan adalah 6 kegiatan. Kembali. Ada 6 kegiatan, ada bermain sosial media, menonton hiburan, bermain game, membaca buku, mendengarkan musik, dan belajar. Hanya 6 kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa-siswi kelas 12C di smartphone-nya. Next. Sedangkan seperti yang kalian tahu tadi tentang kategori di Play Store, terdapat 36 kategori. Hal itu berarti terdapat 36 aktivitas berbeda yang dapat dilakukan di smartphone. Sedangkan sampel-sampel di siswa-siswi kelas 12C hanya melaksanakan 6 dari 36 kegiatan tersebut. Dapat disimpulkan berarti siswa-siswi kelas 12C baru memanfaatkan sekitar 16,7% dari total seluruh aktivitas yang dapat dilaksanakan di smartphone kita. Nah, setelah itu saya tanyakan alasannya, kenapa sih belum memanfaatkan handphone secara optimal dan maksimal? Ada 3 alasan yang menjadi alasan utama. Yang pertama karena storage atau penyimpanan yang terbatas. Jadi ada beberapa sampel yang mengatakan bahwa karena kalau kita mempunyai banyak aplikasi, otomatis storage atau beban yang dihadapkan kepada HP kita semakin besar. Jadi ada beberapa sampel yang tidak dapat menampung semua aplikasi sebanyak itu. Jadi yang pertama storage atau penyimpanan yang terbatas. Yang kedua yaitu ketidaktahuan aplikasi. Jadi ada beberapa sampel yang mengatakan bahwa saya tidak tahu bahwa di HP ini ternyata bisa begini ya, ternyata begitu. Jadi ada beberapa sampel yang mengatakan bahwa saya tidak tahu ada aplikasi yang seperti itu. Dan yang alasan yang ketiga yaitu belum membutuhkan. Jadi ada beberapa sampel yang mengatakan bahwa mereka belum membutuhkan pemanfaatan HP secara optimal. Jadi hanya seperlunya saja. Ada pertanyaan? Kelompok 2. Apakah kita menggunakan 36 kategori yang ada di Google Play Store untuk mengoptimalkan penggunaan smartphone? Jawabannya tidak, karena pertama karena storage terbatas, terus 36 aplikasi atau aktivitas yang berbeda itu kan bidang-bidangnya berbeda kan. Jadi saya mengajarkan untuk memanfaatkan itu supaya angkanya naik tidak di 17 minimal sampai 50%, tapi tidak juga sampai 100%, karena di situ bidang-bidangnya itu sangat berlawanan. Jadi misalkan ada yang tentang seni dan juga olahraga, jadi tidak perlu semua ya, hanya secukupnya. Namun saya kira perlu ditingkatkan karena terlalu rendah di sisi kelas 12. Yang pertama, bagaimana cara level 2 tidak melebihi batas optimal untuk smartphone? Sebenarnya tadinya saya akan menjelaskan hal itu, namun karena ini berfokus pada penelitiannya saja, jadi tidak sama solusinya gitu. Tapi saya jawab secara personal saja ya, secara pendapat pribadi. Yang pertama pasti tentukan dulu prioritas. Kita harus menentukan skala prioritas. Jadi misalkan skala prioritas pertama, yang pertama belajar, terus yang kedua misalkan menjalin relasi, terus yang ketiga misalkan kesehatan untuk olahraga. Setelah menentukan skala prioritas,
tentukan durasi berapa lama kita akan melaksanakan kegiatan tersebut. Misalkan, jadi kita punya target, misalkan belajar secara setengah jam, terus sosial media jangan lama-lama, maksimal misalkan 1,5 jam. Terus yang ketiga olahraga misalkan 1 jam atau setengah jam, dengan patokan untuk tidak melebihi batas ideal yang tadi. Jadi pertama tentunya buat skala prioritas dulu, terus buat target dalam sebuah hari, misalkan berapa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut, dan jaga untuk tidak melebihi batas ideal yang tadi. Jadi kesimpulannya, siswa-siswi kelas 12D belum optimal dalam pemanfaatan atau penggunaan smartphone, baik dari durasi atau pemanfaatan aktivitas atau aplikasi yang tadi. Dapat dilihat tadi presentasinya, jadi sangat jelas kesimpulannya belum optimal. Sekian dari kami, sekian dari kelompok saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.